Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Siswa-siswi kelas 4. Bertemu kembali kita pada pelajaran Budaya Melayu Riau kelas 4 bab 2 materi 3 mengenai baca tulis Arab Melayu. Pada materi ini kita akan mempelajari menulis kata berimbuhan awalan ter. Adapun beberapa aturan atau kaidah dalam penulisan kata yang berawalan ter sebagai berikut. Yang pertama, apabila bertemu dengan kata dasar berbunyi huruf R di awal kata atau di awal kalimat, maka hurufnya menjadi lebur. Cara menulisnya sebagai berikut. Kita lihat yang pertama kata dasar. Kata dasar yang kita ambil sebagai contoh adalah rangkai. Rangkai ini berawalan huruf R. Kemudian, kata rangkai ini kita beri awalan ter. Awalan ter ditambah rangkai menjadi terrangkai. Nah, aturan yang pertama, apabila bertemu dengan kata dasar berbunyi R, maka hurufnya menjadi lebur. Kalimat yang benar setelah diubah menjadi seperti ini. Terrangkai. R yang ibu merahkan ini dihilangkan. Ini yang sebenarnya yang dihilangkan yang ini. Menjadi terrangkai. Contoh yang kedua, rasa. Kata dasar berawalan huruf R. Rasa. Kemudian kita beri awalan ter. Ditambah rasa menjadi terrasa. Bentuk sebelum diubah seperti ini. Terrasa. Kemudian huruf awal dari kata dasar tersebut kita sembunyikan atau kita hilangkan huruf R-nya. Jadi terasa. Huruf R-nya dihilangkan. Huruf R yang merah ini kita hilangkan menjadi terasa. Selanjutnya, apabila bertemu dengan kata dasar selain berbunyi R di awal, maka hurufnya tidak lebur. Cara menulisnya sebagai berikut. Kita cari kata dasar yang tidak berawalan huruf R. Contoh, buang. Kata dasar berawalan huruf B. Buang. Kemudian kita beri awalan ter tambah buang menjadi terbuang. Kalimat yang benar setelah diubah menjadi seperti ini. Terbuang. Jadi sama. Ini tidak ada yang diubah atau tidak ada yang dihilangkan hurufnya. Jadi terbuang. Kemudian kita pilih kata dasar yang kedua, tulis. Tulis, huruf awalnya adalah T. Kemudian kita beri imbuhan awalan ter. Ter tambah tulis menjadi tertulis. Tidak ada huruf yang disembunyikan atau yang dihilangkan. Maka penulisan akhirnya tetap seperti ini. Tertulis. Selanjutnya, contoh kata dasar yang bukan awalan ter. Nah, berikut ini kata yang bukan awalan ter. Contoh,
terasi. Ini bukan awalan ter, bukan gabungan ter tambah asi. Tapi terasi ini adalah satu kata. Kemudian ternak. Ternak bukanlah gabungan dari awalan ter ditambah nak. Namun kata ternak ini adalah kata dasar. Kemudian terkam. Terbang, terima, terang, terbit, teriak. Nah, ini adalah contoh kata yang bukan berawalan ter. Berikut ini kita masuki menulis kata berimbuhan awalan se. Se di dalam Arab Melayu diberi simbol dengan huruf seperti ini. Tidak ditambah dengan huruf E, karena kata se ini penulisannya dihilangkan. E-nya dihilangkan. Jadi diberi dengan simbol huruf S saja. Kita lihat contoh. Apabila bertemu dengan kata dasar, maka cara penulisannya sebagai berikut. Kita melihat kata dasar yang pertama, yaitu bagai. Bagai ditambah dengan awalan se tambah bagai menjadi sebagai. Tidak ada huruf yang dihilangkan. Mengapa huruf E tidak ditulis di dalam penulisan kata se ini? Karena huruf E di sini termasuk dalam huruf E yang lemah, sehingga disembunyikan. Apabila penyebutannya lemah, maka huruf E tersebut disembunyikan. Yang kedua, langkah. Awalan se ditambah langkah menjadi selangkah. Penulisannya tidak ada yang dirubah, tetap seperti ini. Tidak ada huruf yang dihilangkan. Berikut contoh kata yang bukan awalan se. Contoh, sepatu. Sepatu adalah kata dasar, bukan kata yang berawalan se tambah patu. Kemudian, sekolah. Sekolah adalah kata dasar, bukan kata yang berawalan se tambah kolah. Berikut juga dengan sepeda. Nah, di sini ada contoh untuk mengingatkan anak-anak ibu kembali. Se, di sini huruf E-nya tidak ditulis karena huruf E tersebut lemah. Se, tidak ditulis. Kenapa kemudian pada kata P, huruf E-nya ditulis? Karena huruf E di sini adalah kuat. Membacanya kuat, P, bukan P. Jika cara membacanya P, maka kita harus menuliskan huruf E tersebut. Sudah seperti biasa. Nah, ini sepeda adalah kata dasar, bukan kata yang berawalan se tambah peda. Begitu juga dengan kata sepi. Ini adalah kata dasar. Kemudian sedih. Sedih adalah kata dasar,
bukan kata yang berawalan se tambah di. Demikian kata berimbuhan awalan se. Kita masuk kepada menulis kata berimbuhan awalan ke. Apabila bertemu dengan kata dasar, maka cara penulisannya sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat kata dasarnya adalah mana. Ditambah dengan awalan ke, tambah mana, menjadi kemana. Nah, di sini huruf E-nya juga tidak kita tulis karena penyebutan kata kemana, huruf E-nya adalah lemah. Jika E-nya lemah, kita sembunyikan atau tidak kita tulis. Nah, penulisan kata gabungannya, huruf K boleh disambung atau bisa disambung dengan huruf M. Maka penulisannya menjadi seperti ini. Ke, huruf K disambung dengan huruf M, kemudian disambung dengan huruf A, dan terakhir huruf na. Kemana. Contoh yang kedua, pada. Awalan ke ditambah pada menjadi kepada. Kata kepada, huruf E-nya juga tidak ditulis karena E-nya adalah E lemah. Kemudian penggabungan kata yang berimbuhan awalan ke menjadi seperti ini. Huruf K itu bisa disambung dengan huruf P. Maka menjadi seperti ini, kepada. Nah, berikut ini adalah contoh kata yang bukan awalan ke. Yang pertama, kecil. Kecil adalah kata dasar, bukan kata yang berimbuhan awalan ke tambah cil. Berikut juga dengan kenanga. Kenanga adalah kata dasar. Kemudian kenang, kelas, kebun, dan kejam. Ini semua adalah kata dasar dan bukan